ibadah. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing apabila mungkin kita bekerja, kita sibuk, atau mungkin kita sibuk dengan mencari keutamaan Allah di muka bumi ini, dengan mencari rezeki. Kita itu jangan sampai menganggap bahwa hal-hal yang kita kerjakan itu bukan ibadah. Itu apabila kita niatkan dengan baik, kita niatkan lillahi ta'ala, semata-mata untuk ibadah kepada Allah, pekerjaan kita yang terlihat bahwa itu adalah perkara dunia menjadi suatu perkara yang bernilai begitu besar nanti di akhiratnya, apabila kita meniatkan itu karena ibadah lillahi ta'ala, semata-mata mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua, alhamdulillah, di bulan Ramadan ini yang telah kita jalani beberapa hari ini, semoga Ramadan kita mendapatkan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, kelancaran, sehingga tidak menghalangi kita untuk terus beraktivitas dengan baik dan semakin produktif. Dan semoga segala sesuatu yang kita lakukan merupakan suatu bentuk ibadah yang itu juga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang betapa pentingnya kita menata niat kita. Dalam momentum Ramadan ini kita harus mengerti betapa kita itu harus benar-benar cakap atau mengerti bagaimana kita itu menata niat kita dalam berbagai hal, sehingga itu semua dapat menjadi suatu amalan yang dicatat sebagai amalan ibadah. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah fikir, memikirkan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini, merenungi hal-hal yang kita jalani sehari-hari. Alhamdulillah kita dari hari ke hari sudah melewati bulan Ramadan. Hari ke hari kita menjalani ini dengan penuh perjuangan, dengan penuh kebaikan-kebaikan, insya Allah. Semoga kita semua, apa yang telah kita jalankan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar menjadi suatu investasi bagi kita, investasi akhirat kita, investasi kebaikan kita, yang itu akan kembali menjadi suatu kebaikan bagi diri kita dan bagi banyak orang yang ada di sekeliling kita. Dalam beribadah tentu hal yang utama dan yang pertama yang harus kita lakukan adalah menata niat kita, menata bagaimana kita itu memulai segala sesuatunya agar segala sesuatunya itu dapat mampu berjalan dengan baik dan sesuai dengan hal-hal yang kita inginkan, yaitu suatu hal yang positif, sehingga apa yang kita jalankan insya Allah menjadi suatu nilai ibadah yang itu mendapatkan suatu pahala yang menjadi suatu hal yang berharga dan kemudian diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hal yang mungkin bagi kita adalah suatu aplikasi atau suatu pekerjaan-pekerjaan yang mungkin terlihat tidak terkait dengan suatu ritual ibadah. Bahwasanya kita ketahui ibadah yang langsung, yang pokok, yaitu yang rukun Islam itu, ya kan, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, atau mungkin puasa suatu ibadah-ibadah sunnah, entah itu mengikuti berbagai sunnah Nabi secara af'al,
secara perilaku maupun secara kebiasaan-kebiasaan, entah dalam segi berkehidupan, bersosial, atau mungkin dalam segi muamalah. Itu semua kan ada sunnah-sunnah dari Nabi besar Muhammad SAW yang harus memang kita panuti, yang harus memang kita ikuti, dan itu merupakan suatu hal yang bernilai ibadah pula apabila kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi, dan insya Allah itu semua menjadi suatu yang kita itu dapat mendapatkan pahala karena kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi tersebut. Namun selain yang dari kewajiban, hal-hal wajib atau hal-hal yang sunnah dari Nabi Muhammad SAW, ada hal-hal lain yang itu secara kasat mata adalah suatu kebiasaan atau suatu aktivitas biasa dari seseorang melakukan aplikasi kehidupannya, melakukan kehidupannya seperti bekerja, seperti mencari rezeki, mencari nafkah untuk anak istri, atau mungkin menyambangi saudara, atau mungkin menyambangi teman kerabat atau tetangga, atau mungkin kita itu berbuat baik atau berperilaku memiliki adab dan sopan santun terhadap orang lain, atau mungkin berbakti kepada orang tua, membantu anak, membantu istri, membantu orang lain di sekeliling kita. Itu semua secara kasat mata adalah suatu hal yang manusiawi, yang biasa. Manusia-manusia lain, orang-orang lain juga melaksanakan itu. Dan itu apabila kita menata niat kita dari awal bahwa itu adalah suatu hal yang kita niatkan untuk kita itu melakukan ibadah, melakukan suatu amalan-amalan positif yang itu kita landaskan karena lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita itu sebagai umat muslim memang diajarkan untuk berbuat baik, melakukan adab sopan santun kepada siapapun, kepada tetangga, memuliakan orang tua, menjalin hubungan baik kepada saudara, bekerja, atau mungkin mencari penghidupan. Itu semua apabila kita meniatkan hal-hal tersebut dan mengoptimalkan apa yang kita lakukan karena Allah semata, itu semua adalah suatu ibadah, dan itu semua insya Allah akan mendapatkan suatu ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah Islam ya teman-teman, betapa Islam itu tidak hanya mengajarkan soal ritual ibadah secara langsung seperti puasa, sholat, zakat, haji, dan syahadat, rukun Islam, semuanya itu ya. Namun dalam Islam juga diajarkan bagaimana kita bermuamalah atas sesama kita, atas segala sesuatu, atas lingkungan kita, mungkin orang tua, mungkin saudara, mungkin tetangga, dan lain sebagainya, atau mungkin dengan bos kita, dengan bawahan kita, dengan kolega kita. Itu semua adalah apabila kita menjalankan suatu kebaikan, itu sejatinya adalah suatu ajaran dari ajaran agama Islam. Dan itu semua akan bernilai pahala apabila kita menata dari awal niat kita bahwa melakukan itu semua, hal-hal positif itu dilandasi karena kita itu percaya, karena kita itu melakukan hal-hal positif itu karena memang kita itu melakukan, kita niatkan untuk melakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita berbuat baik, karena itu adalah suatu ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad. Seperti itu. Dalam Islam pun juga demikian, betapa kita itu diajarkan bahwa ada ibadah yang mahdoh, ibadah yang langsung. Ada juga ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang tidak langsung, seperti ibadah-ibadah sosial. Itu dianggap ibadah apabila kita meniatkan segala sesuatunya itu
berlandaskan karena lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menghendaki umatnya untuk melakukan berbagai hal kebaikan-kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi ya yang sangat masyhur, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Saya ulangi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya ya, setiap sesuatu itu dilihat dari niatnya, dan segala sesuatu dinilai karena niatnya. Bila kita meniatkan segala sesuatunya itu karena lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menghendaki umatnya untuk menjalankan suatu hal-hal yang positif, maka Allah juga akan menghargai apa yang kita kerjakan. Kita sebagai umat muslim atau mungkin dengan non-muslim tentu menjalani kehidupan ini dengan sama. Kita juga bekerja, mereka juga bekerja. Kita juga bertetangga, mereka juga bertetangga. Bahkan mereka, misalkan yang non-muslim itu melakukan kebaktian, berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik kepada saudaranya, mereka juga melakukan itu. Begitu juga dengan kita, bahkan kita dianjurkan. Namun apa yang membedakan perkara-perkara manusiawi tersebut dengan ibadah, perkara-perkara biasa dengan ibadah, dengan yang dinilai dengan ibadah adalah bedanya itu ketika kita mengawali segala sesuatunya itu dimulai dengan niat untuk beribadah, untuk mengabdi, untuk bagaimana kita itu melakukan segala sesuatunya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala. Itu sangat relate teman-teman apabila kita sebagaimana kita bahas kemarin bahwa bulan Ramadan ini adalah suatu bulan yang sangat spesial, yang di dalam waktu bulan ini kita itu dilipat gandakan pahala kita apabila kita menjalani berbagai macam ibadah, termasuk ibadah yang seperti ini, ibadah yang terlihat seperti bukan ibadah ya, maksudnya kehidupan manusia pada umumnya. Apabila manusia itu baik, tentu mereka akan melakukan hal demikian, baik dengan tetangga, membantu orang yang kesulitan, memberikan sebagian harta atau yang kita sebut dengan bersedekah kepada orang yang membutuhkan, menjalin hubungan baik dengan orang tua, saudara, dan mungkin adik-adik dan keluarga kita, menjalin hubungan baik dengan kolega, pekerjaan, atau mungkin orang-orang yang bekerja sama, bos kita, bawahan kita dengan baik. Itu semua adalah hal-hal yang manusiawi, yang manusia lainnya pun, bahkan yang tidak beragama pun, apabila dia memiliki kebaikan, maka dia sama melakukan seperti itu. Namun apa yang membedakan dengan kita umat muslim yang kita itu melakukan itu yang mampu dinilai ibadah karena diawali apa yang kita lakukan itu dengan niat yang benar-benar kita sandarkan, kita peruntukkan untuk kita itu melakukan segala halnya itu lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah teman-teman betapa pentingnya kita itu mengisi waktu kita dengan dimulai dengan niat-niat yang baik, niat-niat yang benar, niat-niat yang kita itu harus meniatkan itu karena ibadah, karena pengabdian kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita lakukan, bahkan 24 jam pun yang kita lakukan akan selalu bernilai ibadah, walaupun kelihatannya itu bukan ibadah-ibadah yang terlihat ritual seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya ya, seperti iktikaf, mungkin bersedekah, itu kan sunnah kan, dan lain sebagainya, membantu orang gitu kan. Itu semua akan hidup kita itu selama dari pagi ke pagi lagi, dari mungkin
bangun tidur ke tidur lagi, itu akan selalu dapat bernilai ibadah. Apalagi di bulan Ramadan ini kita begitu dianjurkan oleh banyak alim ulama, oleh guru-guru kita untuk mengisi waktu kita dengan perkara-perkara ibadah. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing apabila mungkin kita bekerja, kita sibuk, atau mungkin kita sibuk dengan mencari keutamaan Allah di muka bumi ini, dengan mencari rezeki. Kita itu jangan sampai menganggap bahwa hal-hal yang kita kerjakan itu bukan ibadah. Itu apabila kita niatkan dengan baik, kita niatkan lillahi ta'ala, semata-mata untuk ibadah kepada Allah, pekerjaan kita yang terlihat bahwa itu adalah perkara dunia menjadi suatu perkara yang bernilai begitu besar nanti di akhiratnya, apabila kita meniatkan itu karena ibadah lillahi ta'ala, semata-mata mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu teman-teman, betapa penting kita itu menata niat kita agar setiap hembusan nafas kita, bahkan tidur kita, adalah suatu hal yang bernilai ibadah, dan itu semua insya Allah akan dibalas dengan pahala-pahala yang berlimpah, terutama di bulan Ramadan ini. Marilah kita isi Ramadan kita dengan berbagai macam hal yang positif, yang ibadah, yang berbagai hal yang kita itu peruntukkan untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dari niat-niat itu kita mampu mengisi Ramadan ini dengan benar-benar baik dan tidak menyia-nyiakannya. Mungkin itu teman-teman, terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ. Sebarkanlah konten ini agar konten ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.